Ini penggunaan untuk apa, dicatat biaya perangko, biaya listrik, atau biaya apa gitu semuanya, sebanyak kas kecil yang sudah dibelanjakan. Terus setiap hari, setiap bulan, mungkin tidak bulanan, mungkin mingguan, mungkin 2 mingguan, terserah kebutuhan. Nah, ini Cuma itu memang sudah diproses ya, karena aturan yang bisa lihat di sistem. Nah ini, oke. Sekali lagi yang mencatat itu bagian akuntansi yang buat survei. Lalu kemudian perusahaan juga menyimpan uangnya semuanya di bank, disetorkan oleh bendara pusat ke bank. Semua uang tidak. Oke. Akuntansi tidak menyetorkan, tapi bendara yang menyetorkan ke bank. Maka akuntansi hanya mencatat penerimaan kas, kas debit, pengeluaran kas, kas kredit, dan itu semuanya total sehingga nanti saldo kas sekian. Lalu bank setiap bulan namanya bank statement ke bank statement itu isinya adalah saldo awal berapa, penambahan berapa dari mana saja, dan berapa dari mana saja selama sebulan, kemudian saldo akhir. Saldo akhir. Uang kita di bank, ini uang kalian di bank sebesar ini, saldo awal sekian, terus ada pemasukan, penerimaan sekian, ada pengeluaran sekian. Nah, oleh bendara pusat nanti tembusan dikasihkan ke bagian akuntansi. Ya. Bagian akuntansi akan mencocokkan dengan catatan atau rekening akun kas di perusahaan. Sama enggak? Jadi akun kas di perusahaan mestinya adalah terdiri dari saldo bank ditambah saldo kas kecil di unit-unit. Nah, totalnya mestinya sama dengan akun kas di bagian akuntansi. Cuman masalahnya adalah antara catatan perusahaan dengan laporan bank itu pasti berbeda. Oleh karena itu nanti ada petugas, mungkin bagian akuntansi, yang harus nyusun laporan rekonsiliasi bank. Menyusun laporan rekonsiliasi bank. Untuk menganalisis bedanya di mana, kemudian nanti menghitung saldo yang benar itu apakah yang bank, apakah yang perusahaan. Bisa bank, bisa perusahaan. Bisa bukan dua-duanya. Jadi saldo yang benar bukan catatan di perusahaan, karena catatan perusahaan belum ada tentang biaya bank atau pendapatan bunga bank, belum ada. Atau mungkin ada yang transfer ke akun kita di bank, kita belum mencatatnya karena belum tahu. Atau ada yang sudah kita catat sebagai pengeluaran, kita bayar dengan cek misalnya, ternyata ceknya belum diuangkan oleh si penerima cek, sehingga saldo bank kita masih belum berkurang. Nah, itu ada perbedaan seperti itu. Jadi, bank kan setiap bulan membebankan biaya administrasi dan lain-lain juga belum kita catat, sehingga pasti selalu berbeda. Nah, nanti dari laporan rekonsiliasi ini ketahuan perbedaannya apa, sehingga nanti ada yang harus dikoreksi, ada yang harus disesuaikan. Jadi transaksi oleh bank itu biasanya belum dicatat oleh perusahaan, sehingga nanti perlu jurnal penyesuaian. Belum dicatat atau dibatalkan, ya, belum. Lalu kemudian kalau ditemukan kesalahan baik oleh perusahaan atau bank, nanti ketemu, sehingga ada jurnal koreksi. Nanti ada contoh ya. Ada contoh, ini tak tutup dulu.
Nah, masih kelihatan? Sudah kelihatan? Halo? Kelihatan, Prof. Oke. Ini ilustrasi tentang kas kecil. Jadi kemarin mungkin sudah jadi satu. Nah, 1 Maret perusahaan memutuskan untuk membuat dana kas kecil 100 juta, 100 juta, $100. Sehingga nanti bagian akuntansi mencatat petty cash, cash kecil, kredit debit, kreditnya kas. Jadi kas di bendara berkurang 100, tetapi kas di unit bertambah 100. Jadi kan dampaknya 0 ya. Jadi kas di bendara pusat berkurang 100, petty cash kas di bendara unit bertambah 100. Jadi perusahaan tidak berubah. Lalu kemudian misalnya pada tanggal 15 bendara kas kecil, karena sudah membelanjakannya, dia butuh tambahan dana kas kecil, sehingga yang sudah dia belanjakan dilaporkan. Jadi sudah membelanjakan $87. Untuk apa? $13 untuk ini berapa nih? Sisa 13, sisa masih 13. Kemudian sudah dibelanjakan 44 untuk ini postage itu ya pengiriman surat menyurat. Lalu untuk biaya angkut keluar 38 dan biaya lain-lain macam-macam 5. Ini dilaporkan ke bendahara sehingga total 87 itu nanti diganti oleh bendahara. Nah, penggantian ini tidak dicatat karena yang dicatat adalah pengeluarannya. Untuk apa saja ini? Pengeluarannya oleh bagian akuntansi. Jadi ini tembusannya bagian akuntansi akan mencatat biaya-biaya. Biaya pos, biaya angkut, biaya macam-macam. Jadi di kreditnya kas 87. Jadi kas perusahaan baru dikurangi saat minta penggantian dana kas kecil. Jadi nanti bendahara besar akan mengirim cek senilai 87 ke bendahara kas kecil, sehingga cashnya di kredit 87. Debitnya tapi bukan kas kecil, debitnya adalah pengeluaran yang 87 itu. Jadi baru dicatat saat penggantian ini. Ya, saat penggantian. Oke, ini sudah minggu yang lalu. Yang sekarang ini contoh lagi. Kalau ternyata saldonya tidak 13 tapi 12, nanti yang satu dicatat sebagai selisih kas, cash over and short, selisih kas debit. Jadi short. Bagaimana karyawan mencuri kas perusahaan. Lalu yang berikutnya tentang bank. Jadi menyimpan uang di bank itu semacam keharusan karena ini akan memberikan kontribusi untuk internal control yang baik terhadap kas, pengamanan kas, yaitu meminimalkan jumlah uang di kantor. On hand itu maksudnya di tangan, di kantor, sehingga kemungkinan dicuri kecil kan, enggak. Kemudian create a double record on bank transaction. Jadi menciptakan catatan ganda dari transaksi bank
Kemudian ada bank rekonsiliasi yang tadi sudah saya singgung. Nah, ini contoh ketika kita menyetor uang ke bank, making bank deposit. Jadi bendahara yang menerima, bendahara penerimaan itu nanti harus menyetorkan uangnya ke bank. Nah, setiap kali nyetor dia membuat daftar slip setoran. Bahasa kita slip setoran. Isinya apa? Misalnya itu cek, ya cek dari pelanggan, ya di daftar cek nomor berapa, senilai berapa, itu kan. Cek berapa, senilai berapa. Kalau uang tunai nanti di bawah ada, kalau di bawah nih, uang tunai ratusan berapa lembar, 50-an berapa lembar, 20 ribuan berapa lembar, 10 ribuan berapa lembar, terus itu total sekian. Total di bawah ini. Jadi ini total. Ini di contoh ini adalah untuk cek. Tapi kalau ada uang tunai dibuat bawahnya. Jadi total cek berapa, total uang tunai berapa dibuat. Nah, itu tiap perusahaan boleh membuat sendiri formatnya. Tapi intinya adalah itu slip setoran. Jadi, nanti minta tanda tangan di bank ketika sudah diterima oleh kasir di bank. Nah, lalu setiap pembayaran harus dengan cek atau dengan sekarang transfer, ya bisa dengan cek. Jadi semua bentuk pembayaran dengan cek yang melalui bendahara pusat pasti jumlahnya besar-besar. Kalau jumlahnya kecil kan melalui bendahara kas kecil di unit-unit masing-masing. Jadi pengeluaran pembayaran kepada siapapun harus dengan cek. Bayar gaji dengan cek, bayar utang dengan cek, bayar pembelian dengan cek. Sehingga jelas siapa yang menerima. Cek itu yang buat siapa? Umumnya di Indonesia yang buat bank. Jadi kita minta kepada bank kita yang akun kita ada di sana untuk buku cek. Setiap kali buku cek itu biasanya satu bundle itu 100 lembar cek. Bernomor urut tercetak oleh bank. Jadi misalnya kita Bank BNI, ini di sini ada tulisannya Bank BNI 46 kan itu. Kantor cabang Purwokerto. Nah, gitu. Terus ini di sini nama perusahaan kita, Universitas Jenderal Sudirman, gitu kan. Nah, nanti ada nomornya di kanan atas itu kan. Nah, kemudian ada tanggalnya, cek dikeluarkan nanti tanggal berapa, untuk siapa. Dibayar kepada misalnya siapapun, nilainya berapa dalam angka, kemudian ada penjelasan dalam tulisan 100.335.000 dan seterusnya. Jadi, kemudian ada yang tanda tangan. Siapa yang tanda tangan adalah minimal bendahara atau orang yang bendahara pengeluaran atau orang yang bertanggung jawab untuk itu. Misalnya direktur keuangan untuk jumlah sampai sekian bersama bendahara pengeluaran. Lalu jumlah lebih kecil mungkin cukup bendahara. Tapi yang jelas di sini jelas pengeluarannya untuk siapa, untuk apa. Untuk apa. Sehingga terkontrol. Jadi kalau ada cek keluar kok tidak jelas untuk siapa nih. Karena ketika mengeluarkan cek, bendahara itu harus memeriksa bukti-bukti transaksi yang menyebabkan cek keluar. Misalnya bukti pembeliannya, utangnya kepada siapa. Kalau itu gaji kepada orang, zaman dulu pakai cek ya, daftar gaji masing-masing, termasuk potongannya dan sebagainya. Jadi tidak semerta-merta menulis cek itu, enggak, harus ada buktinya. Kalau nanti ternyata cek keluar tidak didukung bukti pengeluaran, ya itu namanya penggelapan, korupsi, pencurian malah ya. Jadi semuanya itu jadi cek harus didukung dengan bukti-bukti
transaksi kenapa pembayaran dilakukan. Cek. Oke, jadi nanti penerima cek akan menguangkan ke bank, sehingga bank akan mencatat uang kita di bank berkurang. Oke, debit dan kredit antara bank dan kita berbeda ya. Kalau kita menerima uang, kas kita debit. Kita membayar, kas kita kredit. Tapi kalau yang dari bank, kebalikannya. Jadi kalau akun kita di bank didebit oleh bank, artinya akun kita dipotong, dikeluarkan oleh bank. Kalau akun kita di bank ada di kredit, artinya uang kita bertambah. Jadi kebalikannya dengan perusahaan. Jadi kalau kita menerima memo debit, artinya pemberitahuan dari bank bahwa akun kita dikurangi untuk apa. Di sini contohnya misalnya akun untuk biaya administrasi bank. Ya. Atau untuk NSF, ingat singkatannya ya, NSF, not sufficient fund. Jadi cek ditolak oleh bank karena dananya tidak mencukupi. Dana tidak mencukupi, DTM. Bahasa Inggrisnya NSF. Tapi bisa juga sebaliknya, kredit memorandum artinya bank memberitahu kita memo bahwa akun kita ditambah oleh bank karena apa? Misalnya ada tagihan yang ditagihkan oleh bank. Bank menagihkan piutang kita dan berhasil, ya, maka uang kita di bank bertambah. Ini collect notes receivable, piutang ya, wesel yang ditagihkan oleh bank. Kita bisa minta tolong bank untuk menagihkan kepada seseorang yang kebetulan juga nasabah bank itu. Lalu ada interest earn, bunga yang kita terima dari bank. Jadi karena uang kita banyak di bank, setiap bulan mungkin ada bunga meskipun persentasenya kecil, bunga itu kredit memo. Nah, yang seperti ini belum dicatat oleh perusahaan, sehingga nanti kalau ada pemberitahuan ini, perlu jurnal adjustment mencatat ini. Dari perbedaan ini, sumber perbedaan yang pokok. Ada debit memo, kredit memo. Nanti ada kesalahan yang lain. Nah, ini contoh laporan bank statement yang secara standar. Jadi ini ada kop banknya, kemudian ini nama perusahaannya, Universitas Jenderal Sudirman misalnya. Lalu tanggal laporan per 30 April 2024 misalnya. Ini nomor akun kita. Kemudian ada saldonya. Saldo yang lalu atau saldo awal ya. Kemudian ada tambahan sekian, lalu ada pengurangan sekian, nanti saldo akhir per 30 April. Ini secara umum. Jadi saldo awal tambah kurang saldo akhir. Nah, bawahnya itu nanti rinciannya. Tambah dari mana saja, kurang untuk apa saja, dan saldo harian dari sampai saldo akhir. Nah, di bawah ada keterangan simbol-simbol CM kredit memo dari bank kepada kita, DM debit memo kepada bank dari kita. Jadi CM itu artinya akun kita bertambah, ditambah oleh bank. DM akun kita berkurang dikurangi oleh bank. Jadi di dalam contoh ini ada CM, ada DM itu ya. CM misalnya, jadi ini bisa tagihkan oleh bank. Lalu ada DM. DM itu biaya yang dibebankan ke akun kita. Lalu ada NSF, non-sufficient fund, cek, non-sufficient cek yang tidak ada kekurangan dananya. Sufficient fund cek. Sudah dicatat oleh bank, ternyata
ceknya nggak bisa dicairkan, sehingga dikurangkan lagi dari akun kita. Makanya debit. Lalu ada EC, error correction, INT, interest INT mana INT contoh ya. Yang belum ada. NSF, non-subscription fund, service charge. Ini hanya karena dipotong di sini. Ini contoh saja. Kemudian ini ada bawah itu kanan ada reconcile your account promptly. Segera lakukan rekonsiliasi. Nah, bandingkan dengan catatan Anda gitu, supaya dianalisis ini. Oke. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita merekonsiliasi akun bank? Artinya menganalisis perbedaan antara akun kita, catatan kita dengan akun bank yang menurut bank. Jadi reconcile saldo per book dan per bank. Per book itu sesuai buku kita, catatan kita, dan balance per bank menurut laporan bank. Saldo menurut laporan bank yang pasti berbeda ya. To their adjusted cash balance. Nah, kenapa ada perbedaan? Terutama ini di sini ada 4 perbedaan penyebab. Deposit in transit. Saya tidak penjelasannya. DIT, disingkat DIT. Lalu ada outstanding checks. Cek yang masih beredar. Jadi kita menerbitkan cek untuk seseorang, bayar seseorang, ternyata orang itu ceknya belum diuangkan di bank. Padahal di catatan perusahaan sudah kita kurangi, kas sudah kita kredit, ternyata belum diuangkan di bank sehingga saldo bank belum berkurang. Nah, itu berbeda. Lalu ada bank memo tadi, memo, bank debit memo, kredit memo tadi. Nah, jadi 1, 2, 3 ini perbedaan karena waktu, time lag. Deposit in transit, kita sudah menyetor, sudah kita catat, di bank belum dicatat. Ini biasanya terjadi pada akhir bulan. Akhir bulan, misalnya akhir bulan 31 Januari katakanlah hari Jumat. Kita setor sore. Sama bank itu kadang belum dicatat. Karena besoknya Sabtu, Minggu, libur, baru Senin dicatat. Maka saldo bank per 31 Januari itu belum termasuk setoran ini. Dan nanti kita sesuaikan. Di laporan bank yang per 31 Januari belum ada setoran kita. Sementara di catatan perusahaan kas sudah kita debit. Banknya belum bertambah. Outstanding check tadi sudah, jadi Bank Mirwanda tadi sudah. Oke. Kesalahan boleh terjadi pada kita, boleh terjadi pada bank. Proses rekonsilasi. Jadi kita membandingkan saldo per bank, sebelah kiri saldo per perusahaan, sebelah ya. Nanti ini pasti berbeda. Nah, nanti yang saldo per bank pun kita adjust, bukan koreksi ya, kita adjust sesuaikan, ditambah dengan setoran yang sudah kita lakukan, lalu dikurangi dengan cek yang masih beredar. Jadi saldo menurut bank itu kita tambah dengan deposit in transit yang sudah kita lakukan tapi belum catat bank, kemudian dikurangi cek yang beredar, karena cek yang beredar kan sebetulnya sudah dicatat perusahaan tapi oleh bank belum karena belum diuangkan. Lalu nanti ada kesalahan bank, misalnya bank salah nulis jumlah dan sebagainya, bisa karena membebankan sesuatu yang harusnya bukan beban kita, otomatis saldo bank kan kecil, kita tambah. Atau bank salah menulis angka yang seharusnya 550, ditulis di 500, ya, artinya
bank salah terlalu kecil, kita kurangi saldo bank. Nanti akan ketemu correct balance, saldo yang benar. Sebaliknya sebelah kanan, catatan kita juga kita adjustment dengan misalnya nih, ditambah not collected by bank. Tagihan-tagihan yang dilakukan oleh bank atas pelanggan kita sudah berhasil, kemudian bank sudah menambah akun kita belum mencatat. Nah, ini workbook adjustment. Nah, lalu ada bounce check atau cek yang tidak ada dananya. Jadi kita menerima cek dari pelanggan, sudah kita catat, masuk, diserahkan ke bank, ternyata sama bank tidak berhasil dicairkan karena akun pelanggan kita kurang dananya. Maka, nah itu nanti penerimaan cek yang tidak cukup dananya, atau kadang-kadang kita sebut cek kosong. Nah, ini kita batalkan nanti. Jadi saldo kita terlalu banyak karena sudah menambah dengan cek tadi ternyata batal. Tidak ada dananya, jadi dikurangkan. Lalu berbagai biaya oleh bank. Berbagai biaya yang dibebankan oleh bank sudah ada di dalam laporan bank, tapi belum dicatat perusahaan sehingga saldo di perusahaan harus dikurangi dengan biaya-biaya bank. Lalu ditambah kurangi kesalahan, misalnya saldo terlalu besar, ya dikurangi saldo terlalu kecil, ketemu correct balance. Correct balance ini harus sama dengan correct balance dalam bank statement yang sudah di-adjust. Jadi adjusted bank statement dan adjusted book itu harus sama. Ini namanya correct balance. Kalau sama baru correct. Kalau belum sama, belum correct. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang di sisi kanan ini, yang adjustment untuk book, ini harus dibuatkan jurnalnya nanti, jurnal adjustment. Kalau yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kan urusan bank. Yang per book ini adjustment. Jadi buatkan jurnal adjustment. Oke, contoh ini. Nanti saya kirim ada latihan dan kunci jawabannya, kemudian ada yang latihan saja. Ini misalnya laporan bank menunjukkan saldo 15.917.45 pada 30 April. Sementara pada tanggal tersebut, menurut catatan perusahaan, saldo kas adalah 11.589,45. Berbeda kan? Nah, perbedaan itu karena ada deposit in transit yang belum dicatat oleh bank, belum masuk dalam saldo bank 2.201,40. Ini nanti harus menambah saldo bank. Lalu ada outstanding check nomor 453 belum diuangkan. Kok tahu belum diuangkan? Dari bank statement ketahuan di sana belum ada cek 453 dalam daftar pencairan cek. Di dalam debit memo bank itu tidak ada cek itu, belum diuangkan. Cek 457 juga belum diuangkan, cek 460 juga belum, total outstanding cek 5904000. Nah, ini nanti kita kurangkan dari saldo bank. Lalu ada lagi kesalahan. Jadi perusahaan salah menulis cek nomor 443 1226. Sementara bank membayarnya benar 1226. Jadi ceknya 1226,
dibayar benar oleh bank, tapi perusahaan ternyata mencatatnya tidak 1226, tapi 1262 kan kebalik. Sehingga kas perusahaan terlalu kecil karena dikurangi lebih besar. 1262 kan lebih besar dari 1226. Nah, nanti itu 36 itu untuk jurnal koreksi saldo kas perusahaan. Lalu ada lagi memo-memo bank, debit. Memo debit artinya saldo uang kita dikurangi untuk cek yang tidak ada dananya dari JR Barton. Lalu ada beban buku cek 30. Tapi saldo kita juga ditambah oleh bank atas penagihan yang dilakukan oleh bank yang sukses 1000, tambah bunganya 50, dikurangi fee penagihan 15. Jadi ini datanya. Jadi kita akan menganalisis ada enggak DIT, ada enggak OSC, outstanding check disingkat OSC, outstanding check. Ada enggak kesalahan error, ada enggak yang lain, non sufficient fund, ada enggak, dan seterusnya ini. Dan sehingga nanti tadi ke kanan kiri ya, ini atas belakang karena atas bawah karena halamannya tidak cukup kanan kiri. Jadi saldo laporan bank 15.907. Ini berbeda dengan saldo catatan perusahaan 11.5. Nah, sekarang kita lihat analisis dari analisis tadi ada DIT, ada OSC. Jadi saldo bank harus ditambah dengan DIT itu ditambah, lalu dikurangi OSC. Jadi yang dikurangi. Jadi saldo bank yang benar adalah nanti lihat. Sementara saldo perusahaan ada harus ditambah dengan 36 karena kemarin salah nulis 1226 ditulis pengeluaran 1262, jadi terlalu besar, sekarang ditambah 36. Jadi koreksi bisa menambah, bisa mengurangi. Lalu non sufficient fund check, cek yang dananya tidak ada, lalu sudah menambah saldo kas perusahaan sehingga harus dibatalkan, dikurangi lagi, nanti dicatat pembatalan pembayaran, jadi catat sebagai piutang lagi. Lalu tadi ada biaya bank. Biaya bank ada 30, lalu ada tambahan pengumpulan oleh bank neto tadi 1.000 ditambah bunga dikurangi biaya penagihan, netonya 1.300, sehingga jumlahnya adalah yang benar. Jumlah yang benar antara yang atas dan bawah harus sama. Nah itu. Adjusted cash balance per bank. Kalau belum sama pasti kita belum mencatat semuanya. Oke, ini cara menyusun bank rekonsiliasi. Bisa dibuat kanan kiri, tidak atas bawah seperti ini. Kalau dengan Excel bisa dengan kanan kiri, bisa dibandingkan. Tapi atas bawah seperti ini juga tidak masalah. Yang penting yang di sisi saldo catatan perusahaan itu nanti dibuatkan jurnal penyesuaian dan koreksi. Dibuatkan jurnalnya. Jadi yang 36 nanti di jurnal, yang 42560 di jurnal, yang 30 di jurnal, yang 1035 di jurnal. Jadi tadi 1035 kas bertambah. Itu harus lalu biaya 15. Lalu ada koreksi ya, not receivable. Ini terkait dengan interest revenue. Oke. Jadi penagihan pengumpulan tagihan oleh bank. Oke, jadi piutang wesel 1.000 dengan bunga 50 bisa berhasil tagihkan, tapi ada biaya penagihan 15. Sehingga kredit piutang wesel 1.000, pendapatan bunga 50,
debitnya biaya penagihan 15, selisihnya neto kas. Ini jurnal collection of not receivable. Lalu jurnal yang kedua ini di sini yang paling bawah itu 1035. 1035. Lalu kesalahan tadi sehingga terlalu besar 36 kasnya, sehingga ini kesalahan ini kasnya di debit lagi. Debitnya tentunya adalah utang dagang, jadi harusnya 1226 ditulis 1262. Debitnya tadinya kebesaran. Lalu non-sufficient check karena sudah di jurnal sebelumnya sebagai kas debit kredit utang dagang, ternyata tidak ada dananya, sehingga itu dibalik jurnalnya jadi piutang dagang debit, kas kredit, piutang dagang debit, kas kredit. Jadi ini mengembalikan piutang dagang. Piutang dagang. Cash in bank maksudnya, kas di bank, piutang kredit. Lalu ada biaya bank. Nah, biaya bank itu 50.000. Catat biaya bank, kreditnya kas. Cash in bank 30. Sehingga akun kas yang tadinya saldonya 11.58945 akan tambah dengan debit 1.035 dan debit lagi 36 untuk koreksi, lalu dikredit dengan 425 untuk non sufficient fund check, lalu semoga 30 untuk biaya bank, sehingga saldo yang benar 12.204,85 sesuai dengan hasil rekonsiliasi. Jadi kita menyusun ini laporan seperti ini dan menyusun jurnal untuk 4. 1. Error, non-sufficient fund check, bank surcharge, collection. Okay. Review question. The reconciling item in bank reconciliation that will result in adjusting entry by this okay. Item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank yang harus di-adjust, harus di jurnal penyesuaian oleh depositor penabung adalah yang mana? Outstanding check tidak. Deposit in transit tidak. Kesalahan oleh bank tidak. Ya, jadi yang D bank service charge. Ya. Nah, sekarang kita sudah tidak model cek kayaknya ya sebagian besar, langsung dengan electronic funds transfer sistem. Jadi pembayaran transfer, pembayaran gaji ke karyawan transfer langsung ke akun gaji karyawan, akun karyawan masing-masing. Pembayaran ke pelanggan juga langsung transfer. Penerimaan pembayaran transfer dari pelanggan juga sudah sekarang pakai model transfer. Nah, ini akan meningkatkan kualitas internal kontrol bank, jadi dan lebih cepat, Nah, ya. Tapi perlu rekonsiliasi bank enggak? Perlu juga, karena ada beberapa mungkin yang kesalahan baik oleh kita, kemudian ada beberapa penerimaan atau pembebanan oleh bank kredit memo debit yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi meskipun sudah pakai electronic fund transfer system, kita tetap perlu melakukan rekonsiliasi bank pada akhir tahun, akhir bulan, tiap akhir bulan.
Nah, ini ada Madoff's Ponzi Scheme. Ponzi Scheme kalian tahu ya, Ponzi Scheme. Seperti apa itu? Ponzi Scheme itu berjenjang Ponzi Scheme. Arisan berjenjang, apa berjenjang itu Ponzi Scheme. Jadi sebetulnya yang pertama dibayar oleh apa downline-nya dan seterusnya itu Ponzi Scheme. Bahasa Indonesianya apa ya? Ponzi Scheme. Nah, Ponzi Scheme. Jadi membayar orang dari penerimaan dari orang lain begitu. Jadi, arisan berjenjang apa? Arisan berjenjang? MLM, multi level. Ya, tapi itu enggak, namanya Ponzi Scheme. Ponzi Scheme. Jadi banyak diterapkan di kasus apapun. Banyak diterapkan di kasus apapun. Tapi yang paling yang dikaitkan bisnis seperti ini. Madoff adalah seorang manajer investasi di New York. Jadi banyak investor yang katakanlah itu menyerahkan dananya kepada dia karena dia membayar return atas investasi kita ya, antara 10%, 15%. Tidak peduli pasar saham dan surat berharga sedang naik atau turun, dia bisa membayar itu. Hebat, Mbok. Tapi beberapa tahun ini Madoff itu sebetulnya tidak menginvestasikan kasnya yang dipercayakan oleh orang. Tapi dia melakukan Ponzi Scheme ini. Jadi dia membayar katakan hasil investasi Anda, tak bayar tiap bulan return, tapi menggunakan kas yang diterima oleh investor baru. Jadi investor lama akan menerima return dari uang cuma dari investor berikutnya. Nah, Ponzi Scheme. Nah, itu arisan berantai atau apa di Indonesia banyak sekali seperti disebut MLM tadi. Nah, ini itu termasuk besar sekali. Jadi penipuan itu termasuk penipuan. Lebih dari 18 juta dolar. Akhirnya dia dihukum berapa tahun? 150 tahun loh. Umurnya enggak sampai 150, itulah di Amerika sana. Kadang-kadang bisa dihukum sampai 200 tahun. Bagaimana dia bisa melakukan fraud yang sedemikian besar? Di Indonesia juga ada. Jadi bahkan dikaitkan dengan kegiatan lain. Ponzi Scheme ya namanya. Oke, itu nanti kita latihan, ada soal jawab, ada soal saja untuk cash dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi mencari satu yang benar. Nanti di intermediate dan di auditing nanti ada rekonsiliasi yang lain yang tidak mencari saldo yang benar, tapi untuk analisis yang lain itu nanti di tahun-tahun berikutnya. Nah, rekening akun kas di laporan keuangan itu terdiri dari uang tunai di bank dan termasuk cash equivalent. Itu cash equivalent itu diterjemahkan setara kas sesuatu yang bisa disetarakan dengan kas. Biasanya berbentuk surat-surat berharga yang segera bisa dicairkan tanpa ada biaya yang signifikan.
Jadi cash equivalent adalah investasi yang liquid, yang highly liquid dan jangka pendek. Jadi setiap saat dijual pasti laku tanpa biaya atau tanpa diskon yang signifikan. Artinya readily convertible to cash. Siap setiap saat diubah jadi cash. Sunil kan jatuh temponya segera, mungkin jatuh temponya minggu depan misalnya. Dan nilai pasarnya relatif tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Suku bunga di negara maju sana kan suku bunga relatif rendah, sehingga kalau hanya beberapa hari itu jumlahnya nggak signifikan. Jadi semua surat berharga investasi yang bisa segera dicairkan tanpa biaya yang signifikan dimasukkan sebagai cash. Itu namanya cash equivalent. Cash. Jadi yang masuk dalam akun kas itu tidak hanya uang kas di petty cash dan saldo bank, tapi termasuk cash equivalent ini. Saldo bank yang tidak bisa kita pakai karena disisihkan untuk tujuan tertentu sehingga tidak boleh diambil, itu namanya restricted. Dibatasi penggunaannya. Cash restricted cash, kas yang dibatasi penggunaannya, tidak boleh dipakai karena mungkin mau digunakan untuk apa-apa. Itu harus dilaporkan terpisah. Jadi, kas yang tidak bisa digunakan karena ditujukan untuk tujuan tertentu, misalnya ada untuk jaminan proyek, jaminan apa, itu dilaporkan terpisah. Nah, ini misalnya contohnya ini, perusahaan penerbangan Delta Airlines. Dalam balance sheet atau laporan keuangan, di sana ada current asset, ada cash and cash equivalent 4.607. Nanti ada catatan di catatan atas laporan keuangan, di sana cash-nya berapa, cash equivalent-nya berapa. Lalu ada restricted cash, cash yang dibatasi penggunaannya sekian, itu juga dilaporkan terpisah. Jadi cash equivalent, short term investment, restricted cash dilaporkan terpisah. Halo, Mas. Secara benar mendeskripsikan tentang melaporkan cash. Cash cannot be combined with cash equivalent. Salah, karena cash equivalent dikombinasikan, digabung. Restricted cash mencombine cash yang dibatasi penggunaannya boleh digabungkan dengan cash. Salah, karena tidak boleh, harus dilakukan terpisah. Cash as listed first in the current asset section. Cash dilaporkan paling awal dalam bagian aset lancar. Nah, ini menurut laporan keuangan versi Amerika yang C ini benar. Jadi kas dulu, baru piutang dan sebagainya, benar. Nah, jadi ini menurut Amerika benar. Tapi menurut IFRS sekarang kebalikannya. Jadi yang paling lancar, paling bawah, jadi paling atas fixed asset dulu ya. Jadi ini karena Amerika punya ini benar jawabannya sih. Yang D salah. Nah, dari poin dari pelajaran kita, fraud triangle, segitiga fraud yang ada kesempatan, ada pembenaran, ada niat, itu terjadi di semua perusahaan, perusahaan besar maupun perusahaan kecil, internasional maupun ini contohnya itu Parmalat, itu Royal Ahod dan seterusnya. Kriminal ekonomi yang semakin meningkat itu ini sangat mengancam perusahaan. Hampir separuh organisasi yang internasional di dunia ini
menjadi korban dari fraud ini. Fraud tadi itu pencurian oleh karyawan dan sebagainya. Ini laporan dari PricewaterhouseCoopers Global Economic Crime Survey yang tahun terbaru ada. Dan semakin meningkat jumlah perusahaan yang mengalami fraud, accounting skandal di Amerika dan di Indonesia juga banyak skandal akuntansi, Garuda, Telkom, bank ini, bank itu, banyak sekali. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali kasus korupsi yang diungkapkan. Yang tidak diungkapkan mungkin lebih banyak lagi karena kepentingan politik. BUMN apalagi, BUMN memang tempatnya banyak fraud. Jadi kalau Amerika itu rule base, tapi kalau IFRS principle base, makanya berbeda aturannya. Oke. Sebagian besar perusahaan melaporkan kas dan kas ekuivalen bersamaan menurut IFRS. Dalam textbook ini IFRS. Kemudian IFRS jangan restricted cash sama. Menurut IFRS dan Indonesia, cash dan cash ekuivalen secara kas adalah sebagai berikut. Kas itu terdiri dari kas di tangan, petty cash, dan demand deposit, tabungan di bank yang setiap saat bisa diambil. Cash ekuivalen adalah tadi sudah sebutkan. Ini untuk masa depan. Oke, ini jawabannya. Sarbanes-Oxley Act itu di Amerika. Oke, itu PowerPoint-nya. Oke. PowerPoint-nya. Kemudian apa lagi? Nah, ini ada exercise. Coba kalian kerjakan. Kalau yang tadi sudah saya kirim belum ya? Nah, tak lihatnya di WA. WA-nya mana? Oh, enggak bisa. Oke ya. WA Bambang Agus Pramuka. Bambang. Oke. Ini. Nah, pertama saya kirimkan di WA Group adalah WA Group grupnya apa? Grupnya namanya metode akuntansi dagang ya. Nah, itu saya kirimkan soal latihan. Lalu dari soal latihan itu ada kunci jawaban. Bambang Agus Bambang Nasri. Lalu rekonsiliasi bank soal latihan. Ini tak enggak kelihatan ya. Oke.
Apa? Come on. Oh, kok itu? WhatsApp. Nah, WhatsApp itu. Bambang. Pak Bambang Agus Pramuka mana? Bambang Agus Pramuka. Nah, jadi saya kirim soal latihan di grup apa? Grupnya namanya metode nanti dagang saya. Betul? Rekonsiliasi bank soal latihan. Buat isinya apa ya? Soal latihan. Ini. Sky Company is unable to reconcile bank community. Ini ada untuk rekonsiliasi bank. Jurnalnya bagaimana? Oh, membuat rekonsiliasi ini, dia membuat seperti ini. Kecil. Jadi, dia membuat rekonsiliasi seperti ini. Saldo bank 5.300 ditambah non-sufficient fund check. Loh, non-sufficient fund check mestinya menambah atau mengurangi? Mengurangi saldo kas. Ya. Ini salah membuatnya. Dikurangi bank service charge. Loh, saldo bank salah. Ini harusnya mengurangi saldo yang di buku. Tambah. Deposit in transit harusnya menambah saldo bank. Outstanding check. Cek yang masih beredar mengurangi saldo bank. Jadi dia tidak bisa sehingga jumlah yang adjusted itu salah. Kalian buat yang benar. Yang benar adalah yang bank ini ditambah deposit in transit dikurangi outstanding check. Sementara yang ini justru dikurangi non-sufficient check dikurangi bank service charge. Kemudian nanti yang di sini dibuat jurnal untuk mencatat non-sufficient fund check dan untuk mencatat bank service charge. Ada jawabannya. Jawaban ke metode. Oke. Ini. Oh. Nah, ini jawabannya. Ini rekonsili bank jawabannya. Nah, tapi sebelum membuka ini kalian coba dulu ya. Jadi, jangan lihat jawabannya dulu.